Terima kasih Anda masih bersama dengan Sapa Indonesia Malam dan masih bergabung Guru Besar Keamanan Internasional UKI, Angel Damayanti, juga pakar hubungan internasional dari Synergy Policies, Dina Praptora Harja. Mbak Dina, juga Mbak Angel kita lanjutkan lagi. Saya ke Mbak Dina dulu. Kan kalau lihat tekanan yang dilakukan Trump ini berulang kali sejak awal sebelum double blockade, juga saat perang ini mau berlanjut, sebelum juga ada proses gencatan senjata, perundingan menuju gencatan senjata, selalu bilang bahwa kalau nggak nurut Amerika Serikat, Iran akan rata dengan tanah. Sampai sekarang nggak dilakukan. Dan Iran pun juga semakin ditekan, tidak mau mengikuti apa yang US ancam. Nah, bagaimana Mbak Dina melihat sebenarnya apa proyeksi yang bisa kita baca beberapa waktu ke depan? Apakah memang Iran bersikukuh, ya udah kalau mau perang, perang aja? Atau di sisi lain juga sebenarnya ini harusnya sih sudah masuk ke fase untuk mencari poin-poin kesepakatan, Mbak Dina. Kita lihatlah pola yang dilakukan oleh Trump dalam periode kepemimpinan yang kedua ini. Yang dilakukan Trump itu kan sebenarnya misalnya di Ukraina ya, kasus Ukraina. Apa yang paling menyolok terjadi di sana? Yang paling repot itu sebenarnya adalah sekutu-sekutunya Amerika Serikat. Mereka lah yang menanggung beban paling berat. Demikian pula sekarang kita lihat lagi nih di dalam kasus Iran dengan Amerika Serikat. Siapa yang paling menanggung beban berat? Negara-negara Teluk yang menjadi sekutunya. Mereka udah krisis duluan, jauh lebih berat daripada yang dialami di Amerika Serikat. Dan belum jelas juga sampai berapa lama nih bakal mereka ditahan. Karena kasus Ukraina aja sampai sekarang masih berlarut-larut kan. Dan itu sebabnya negara-negara Eropa kemarin menolak untuk diajak masuk ke Selat Hormuz, beresin dulu lah baru kita masuk gitu kan. Jadi ini pola seperti ini menggambarkan bahwa Trump memang nggak bisa tidak punya pola yang lain lah dalam proses negosiasi dengan negara lain. Pola tangan di atas lalu keras lalu berusaha untuk menampar negara lain itu selalu dilakukan dan diulang-ulang. Jadi postur kuat itulah yang menjadi kata kunci dari Make America Great Again. Sekarang pertanyaannya, kalau ternyata yang terjadi justru kekisruhan di berbagai macam belahan dunia akibat pendekatan tersebut, berarti yang akan kita saksikan ke depan, apapun itulah, misalnya dia nanti serang Iran sekalipun, sebenarnya risiko bahwa dia nggak bisa keluar dan biayanya akan makin kemana-mana, itu kan makin tinggi. Sementara di sisi lain kemarin di bulan Mei ini juga, gara-gara dia mau ke China ketemu Xi Jinping, dia udah mengeluarkan bantuan lagi ke Taiwan sampai 11 triliun 11 miliar US dollar, transaksi terbesar untuk penjualan senjata. Dengan alasan apa? China nanti akan menyerang Taiwan. Padahal China-nya belum ngapa-ngapain gitu kan. Jadi sekali lagi berarti yang akan kita lihat justru Trump menjadi lame duck presiden. Jadi presiden di periode kedua tuh kalau di Amerika Serikat istilahnya seperti bebek sakit gitu ya. Udah nggak bisa ngapain sebenarnya, ekonominya sulit, dan secara politik dia juga akan kesulitan. Dan karena dia pebisnis, satu hal yang mungkin akan paling dia kejar adalah menyelamatkan aset-aset bisnis dia, kemudian transaksi juga untuk berbagai program senjata, karena disitulah keluarga dia juga sudah ikut main sekarang. Nah, dan dalam kondisi ini ekonomi Amerika Serikat di dalam negerinya tertekan, Mbak Angel. Terakhir kan Trump bilang bahwa mendukung rencana pengurangan pajak federal bahan bakar minyak di AS setelah harga energi melonjak tajam akibat konflik dengan Iran ini. Di dalam negerinya saja sudah sangat sulit. Punya amunisi nggak untuk melanjutkan perang ini sesuai dengan gertakannya Trump terakhir? Kalau bicara alutsista atau amunisinya Amerika sih sebenarnya besar ya Mbak. Cuma tadi apakah energinya cukup? Walaupun menurut saya di dalam negerinya Amerika juga mereka kan punya kilang-kilang minyak atau tangki sumur-sumur minyak lah ya. Artinya Amerika tidak terlalu kesulitan untuk yang itu. Cuma yang memang lebih menyulitkan adalah tadi tekanan publik dalam negeri ketika harga minyaknya sudah terlalu mahal, kemudian banyak PHK, terus juga kan di dalam negerinya Amerika juga terpecah ya Mbak. Ada kelompok-kelompok
keras Republik yang memang melihat, duh kok Presiden Amerika Trump nih kelamaan nih, kita kayak jadi lemah, dianggapnya udah serang aja cepetan, singkat tapi intens kan bahasanya US CENTCOM tuh gitu, ayo cepet jebret kayak nangkep Presiden Venezuela, belum langsung selesai gitu. Tapi di sisi lain ada juga publik terutama dari Demokrat gitu ya, pendukung Demokrat yang merasa aduh buat apa sih perang berkepanjangan ini mengeluarkan banyak energi, mengeluarkan banyak uang dan lain sebagainya, sehingga tadi dan Trump ini sebenarnya dalam waktu dekat juga akan ada pemilu sela gitu ya, dan Senat atau Kongresnya Amerika juga sudah menyatakan ini udah selesai 60 hari 1 Mei kemarin, kalaupun diperpanjang sebenarnya lebih kepada untuk menarik pasukan Amerika dari kawasan gitu. Tapi kalau Trump kemudian tidak menyelesaikan dalam waktu singkat, yaitu tadi justru kondisi di dalam negeri inilah yang memungkinkan Trump untuk menghentikan perang. Bisa saja terjadi pemakzulan karena wacana itu sudah muncul beberapa kali gitu ya. Jadi lebih tadi kondisi di dalam negeri ini yang mungkin bisa memaksa Trump untuk menghentikan perang, atau ya tadi sekalian cepat tapi selesai. Walaupun saya nggak yakin karena Iran juga ternyata punya kekuatan mental yang luar biasa gitu ya. Dan tadi kalau dibantu oleh Rusia dengan alutsistanya juga tadi belum tentu Amerika bisa menyelesaikan dengan singkat perang dengan Iran ini. Begitu Mbak Priska. Iya, ini juga menarik karena kalau apakah jadi satu-satunya jalan yang bisa menghentikan Trump adalah dari dalam negerinya Amerika Serikat udah mau pemilu sela, lalu juga tadi tekanan ekonomi di dalam negerinya. Di sisi lain juga Iran nggak mau bergerak dari sikapnya. Siapa Amerika Serikat bisa ngatur-ngatur kami? Itu kan yang disampaikan oleh Iran berulang kali saat dibilang bahwa ayo nggak boleh punya senjata nuklir, ayo uraniumnya diangkut jangan ada di Iran. Begitu Mbak Dina. Kalau masalah exit, menurut saya karena Amerika Serikat dan Iran belum mau exit, justru yang akan menyediakan jalan keluarnya itu adalah negara-negara yang lain. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa Pakistan itu yang paling gigih, kemudian sekarang sudah masuk mediator tambahan, ada Qatar, ada Oman, karena mereka punya interest langsung ya untuk menciptakan stabilitas. Saya lihat juga penekan lain adalah Saudi. Saudi ini udah nantang sebenarnya. Posisinya dia kan jelas sangat akrab dengan Amerika Serikat ya sebelum kejadian ini. Dan dia negara terbesar di Timur Tengah, bahkan boleh dikatakan negara terkuat nomor 1-2 lah antara dia dengan Iran di kawasan Asia Barat. Dan posisi Saudi ini udah bilang kalau dia nggak selesai nih sama Amerika Serikat, nggak ada kejelasan soal collective agreement mereka soal pertahanan, dia udah minta sama Pakistan untuk bantuan, dan dia juga sudah minta sama China untuk hadir di sana. Rusia dia juga udah mulai ngobrol-ngobrol sama Rusia. Jadi artinya kawasan Timur Tengah jelas landscape-nya nggak akan sama lagi dengan sebelum perang ini. Jadi menurut saya itu satu exit points yang mungkin Amerika Serikat hilangnya itu seperti hilang di telan malam gitu ya, tiba-tiba hilang. Kasus Ukraina ini tiba-tiba nggak ada bunyinya aja gitu kan, pindah ke topik yang lain. Dan kita udah lihat kasus lain yang diangkat oleh Trump itu adalah soal Taiwan, soal ini ya, China ya dengan Taiwan. Jadi dan hak asasi manusia dan seterusnya. Yang menurut saya juga useless sebenarnya ya bicara dalam konteks itu di hari-hari ini dengan kredibilitas Amerika Serikat sebenarnya tipis sekali untuk dia mengangkat soal ini. Tapi ya kembali lagi ini semua soal politik. Kalau Mbak Angel, apa sih yang harus kita antisipasi? Tadi kan kita masih menunggu apa yang akan menjadi hasil kesepakatan baik itu antara Amerika Serikat dan Tiongkok, juga bagaimana gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi kita di sini apa yang harus kita siapkan menghadapi situasi yang semakin tidak pasti, Mbak Angel? Untuk Indonesia ya konteksnya ya kita satu memastikan pasokan energi di dalam negeri ini cukup untuk beberapa waktu ke depan, karena terus terang Mbak, saya juga agak khawatir dengan kondisi di Timur Tengah dengan Inggris dan Prancis yang sudah mulai juga mengirimkan kapal, walaupun kata mereka sih sebenarnya hanya untuk menjaga, mengawal atau apa ya, melindungi kepentingannya Inggris atau Prancis, tapi yang dikirim itu kan kapal induk, kapal destroyer yang oleh Iran akan dianggap ini sebagai ancaman, apalagi masuk di wilayahnya Selat Hormuz yang Iran maunya itu adalah dikelola oleh Iran sendiri gitu. Sementara negara
Prancis dan Inggris, terutama Amerika menganggap oh ini kan jalur laut internasional yang harusnya freedom of navigation terjadi di situ. Nah, saya melihat kondisi-kondisi ini jika tidak disikapi dengan baik membuat konflik di Timur Tengah ini akan semakin lebih lebih runyam gitu ya, lebih besar, lebih panjang, lebih lama, dan sekali lagi energi Indonesia, kapal Pertamina yang hari ini saja belum bisa keluar tuh, ada 2 kapal tanker minyaknya Pertamina kan belum bisa keluar. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini ya tadi Indonesia sudah harus memikirkan mencari mitra untuk kebutuhan energi di dalam negeri, dan atau kalau enggak ya harus segera mencari alternatif energi terbarukan, walaupun itu butuh waktu lama ya. Tapi paling tidak Indonesia harus punya mitra lah, bagaimana memastikan kebutuhan energi di dalam negeri terpenuhi, inflasi ekonomi dijaga, harga-harga, karena nih harga gas aja udah naik nih Mbak, per hari ini atau per kemarin itu udah naiknya jauh sekali. Nah ini yang perlu dijaga supaya kondisi publik domestik juga stabil gitu ya, walaupun yang perangnya di Timur Tengah, tapi jangan sampai di dalam negeri ikut-ikut panas karena harga-harga itu udah pada naik, harga barang-barang naik. Begitu Mbak Priska. Setidaknya kita juga tunggu besok bagaimana hasil pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok. Apakah benang kusut ini bisa perlahan-lahan terurai, bisa ada exit plan yang bisa kita lihat, atau justru sebaliknya semakin rumit dan semakin tidak terprediksi kapan perang ini akan berakhir. Terima kasih Mbak Angel, Guru Besar Keamanan Internasional UKI, Angel Damayanti, juga Mbak Dina, Dida Prapto Raharja, pakar hubungan internasional dari Synergy Policies. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Mbak Dina. Berikutnya saudara, kami kembali dengan perhatian lainnya. Sindikat judi online terbongkar. Polisi bilang Indonesia jadi basis baru operasi judol di kawasan Asia Tenggara. Kami punya ulasannya. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam.